Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke rumah Bapak Jumadi. Beliau adalah narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun dan beliau mengalami difabel atau kebutuhan khusus. Karena itu beliau juga hidup di rumah sendirian, tentu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan kehidupannya mengandalkan kepada sanak saudara dan juga kepada tetangga. Marilah kita lihat, ini adalah halaman rumah beliau yang akan kita kunjungi. Di depan rumah beliau ini ada pohon bambu yang tidak terawat dan terkesan rada kumuh, karena beliau tidak bisa membersihkan tentu ya, karena dengan keterbatasan fisik beliau. Lalu kemudian jalan menuju ke rumah beliau juga kurang begitu terawat, karena beliau banyak beraktivitas di sekitar rumah saja. Jadi kalau di halaman-halamannya kita bisa melihat banyak tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang liar yang belum dibersihkan, karena memang keterbatasan fisik yang dialami oleh beliau. Keseharian beliau nanti kita tanya-tanya, tetapi bahwa kita patut bersyukur dan patut mengambil pelajaran atau hikmah dari kehidupan nyata kita, bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang tentu membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita. Dan tentu kita patut bersyukur bahwa kita sampai detik ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberikan sedikit rezeki untuk kebutuhan hidup kita, dan tentu kita harus berusaha untuk bisa menolong orang lain walau hanya satu suap nasi barangkali, mungkin itu. Lalu kemudian beliau, kita melihat tadi kemarin kami mendapatkan informasi bahwa selain hidup membujang seorang diri, ya, kemudian beliau juga memiliki komitmen, meski dalam keterbatasan fisik beliau juga aktif untuk beribadah ke masjid, tidak meninggalkan ibadah ke masjid. Dan yang paling mengesankan adalah ketika informasi yang datang kepada saya setiap kali ditanya orang dan masalah kehidupan beliau serahkan kepada Allah, dan nyatanya sampai detik ini beliau masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patut kita belajar dari kehidupan beliau. Mari kita berkunjung ke rumah beliau, dan di sini sudah ada beberapa tim Ibnu Salman Center, yang sudah ada beberapa tim dari Ibnu Salman Center. Ada tetangga beliau, ada Pak Ketua Takmir kita, sesepuh yayasan, kemudian ada Ibu Basir, ada Ibu Asep, ada Ibu Purwanto, ya, ada Bu Kardi, ada Pak Takmir tadi. Nah, ini ada Pak Jumadi. Pak Jumadi, Assalamualaikum Pak Jumadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi beliau hidup sendiri dan pergi ke masjid enggak? Pergi aktif sekali ke masjid. Saya dengar informasi dari para tetangga, dan beliau sangat aktif ke masjid, ya. Untuk saya informasi, karena beliau juga komunikasinya kurang lancar, untuk bisa mendapatkan inspirasi dan pelajaran hikmah atau pelajaran hidup dari beliau, kita minta tolong kakaknya. Silahkan Ibu. Bu siapa? Silahkan Bu. G. Sambil duduk monggo, enggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Jumadi. Waalaikumsalam. Ya,
Sehat ya? Sehat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Pak Jumadi selalu diberikan kesehatan. Karena beliau kurang lancar dalam berkomunikasi, agar kita banyak mendapatkan inspirasi dan pelajaran hidup dari beliau, kita tanya-tanya kepada kakaknya ya. Ibu sinten, Bu? Sunarni. Ibu Sunarni ya, Ibu Sunarni. Kakak kita bersaudara berapa sih, Bu? 4. 4 bersaudara. Jadi Ibu nomor 1. nomor 1 Ibu Sunarni, lalu Kedua perempuan juga. perempuan juga Jumadi. Mas Jumadi. Ya, terus adik saya di Semarang. Oh, di Semarang. Baik, laki-laki ya. Pak Jumadi mengalami kebutuhan khusus sudah berapa tahun, Bu? Sejak lahir ya, Bu? Iya, mulai lahir. Oh, sejak lahir sudah kebutuhan khusus. Bapak Ibu masih ada? Pun mboten wonten. Oh, sudah tidak ada, nggih. Jadi keseharian beliau Pak Jumadi bagaimana, Bu? Nggih menten griya mawon. Di Maksudnya, rumah mriki. nggih. Nggih. Apa mengerjakan apa Mboten. gitu? Nggih meng niku. Ya. Mandi. Mandi, tapi bisa ya, Bu ya, mandi Bisa. sendiri apa gitu bisa ya. Bisa. Kalau ke masjid juga bisa, Bisa. pakai sarung sendiri, Bisa. celana sendiri gitu ya. Iya. Itu memang sejak lahir ya, Bu ya. Kemudian kalau sakit atau apa, makan dan seterusnya bagaimana, Bu? Ya, kalau makan ya kalau nggak pusing ya bisa duduk sendiri, makan sendiri gitu loh, Pak. Tapi sering sakit-sakitan, Bu? Oh, enggak. Enggak, sehat ya, alhamdulillah ya. Kalau makan diantar ke rumah. Dia tak antar ke sini, Pak. Oh, Ibu rumahnya dari sini berapa? Rumah ini belakang. Oh, belakangnya ya. Jadi di belakangnya ini Ya. rumahnya Bu Sunarni. Bu Sunarni, kakaknya Pak Jumadi ya. Untuk kebutuhan sehari-hari hanya Ibu yang menanggung. Ya, Kak, ini kan dapat gini beras sendiri, ya Nggih. saya yang masakin gitu. Oh, dapat dari pemerintah. Orang-orang itu ya Oke, dikasih dari orang-orang. oke dikasih orang-orang ya, Bu ya. Ibu yang masakkan, nanti diantar gitu ya, Bu ya. Ibu sayang nggak sih sama? Ya sayang orang anak saya juga. Oh gitu. Iya. Anaknya juga sama. Enggak, tapi enggak kayak gini, Pak. Cuma gini daun sindrom itu loh, Pak. Oh, Down syndrome. Ya, ini pembicaraannya itu susah sekali gitu loh, Pak. Nje. Ya, jadi Ibu ini ngerawat anak juga. Terus ngerawat adik juga. Ibu luar biasa, mohon maaf ya, Bu ya. Luar biasa loh ini. Gimana, Pak? Ibu merasa capek enggak sih, Bu? Ya enggak, Pak. Udah gini udah tanggungan gimana capek. Enggak, ini mohon maaf ya, Bu ya. Iya. Pernah sih enggak sih, Bu, ngresulo atau putus asa atau Cuma gini, Pak. Alah kok gini ndak habis-habis, cuma ndak bisa kerja gitu saya, Pak. Oh, Ibu enggak kerja. Iya. Yang kerja suami. Ndak, udah pisah ranjang suami udah 13 tahun lah, Pak. Oh, pisah ranjang, tapi enggak cerai. Kenapa, Bu? Enggak tahu. Atau Diminta cerai ndak dicariin surat, Pak. Oh gitu. Atau digondol cewek lain, Bu? Iya. Oh, digondol cewek lain. Jahat sekali ya, Bu, ya itu ceweknya ya, Bu ya. Iya. Oh gitu. Tapi Ibu enggak dicerai juga. Ndak. Tetapi enggak dinafkahi juga. Ndak. Sudah 13 tahun. Iya. Tapi Ibu ya Ini cari makan sendiri. terus gimana kalau Ibu enggak kerja tadi? Gimana? Ya dulu itu gini jualan di sekolah-sekolahan itu loh, Pak. Mm-mm. Terus sekolah-sekolahan libur. Mm-mm. Saya juga libur terus ini sama ini. Oh gitu. Iya. Lah terus sekolahan libur Covid begini Ibu enggak jualan. Terus gimana cara makannya, Ibu? Ya minta dikirimin anaknya itu udah kerja Oh, anaknya udah kerja di mana, Iya. Bu? di Jogja. Kerja? Kerja Sebagai? di itu pabrik kulit itu loh, Pak. Oh gitu. Dijatah sama anak ya, Bu ya. Cukup, Bu, jatah anaknya, Bu. Ya cukup nggak cukup ya dicukup-cukupin gitu, Pak. Sudah keluarga anaknya. Belum. Lah nanti kalau udah berkeluarga gimana? Ya kerja sendiri nanti. Oh gitu. Iya, yang satu udah punya suami, Mm-mm. anaknya udah 5. Hmm. Yang nomor 2 belum, yang nomor 3 belum, yang
kecil ini masih satu. Oh gitu, yang sudah nikah satu. Iya. Tentu yang sudah nikah juga nggak bisa bantu ya Bu ya, karena juga punya tanggung jawab sendiri ya Bu ya. Ya bisa. Oh bisa. Oh sering bantu juga. Iya. Oh alhamdulillah ya. Kerja di mana Bu? Gini yang laki yang kerja itu Pak ya di pabrik kulit itu Pak. Oh gitu sama ya. Iya. Oh ya, jadi Ibu Sunarni ini juga selain merawat anaknya yang juga Down syndrome, juga merawat adiknya. Ibu kalau tadi kayak merasa lelah kok nggak selesai-selesai begini, maksudnya apa sih Bu? Apa mengharapkan selesai itu gimana maksudnya Bu? Corona ini loh Pak. Oh, maksudnya yang nggak selesai-selesai coronanya. Coronanya ini. Tetapi kalau merawat Oh, enggak, nggak pernah, enggak. bukan karena itu ya Bu ya, maksudnya nggak selesai itu berarti. Ya biasanya kan kerja gitu, enggak kerja itu loh Pak, enggak enak kan gitu. Oh gitu ya Bu ya. Mohon maaf Bu, anak kan masih ada yang sekolah. Iya. Sekolahnya bayar nggak Bu? Enggak. Oh Di sekolahnya. SLB itu Down itu. Oh alhamdulillah ya Bu ya. Oh yang masih kecil itu yang SLB yang Down syndrome itu. Yang selebihnya sudah nggak sekolah lagi. Sekolah enggak kerja. Alhamdulillah. Saya pikir tadi Ibu mengeluhnya kok nggak selesai-selesai itu maksudnya Corona ini. corona ya ya Allah. Ini berharap kepada Pak Presiden, kepada Pak Menteri, kepada para penanggung jawab corona untuk kita juga selain berharap juga berdoa ya Bu ya. Semoga corona biar segera selesai. Ibu Sunarni meskipun nanti suatu saat misalnya kan dapat bantuan ya Bu ya. Bantuannya diputus karena sudah tidak ada corona tetapi masih bisa bekerja. Artinya kan Ibu tidak semata-mata mengharapkan bantuan ya Bu ya. Bagus sekali loh Bu itu Bu ya. Tapi Ibu sendiri mohon maaf ya Bu ya. Ini kembali ke Pak Jumadi ya. Pernah nikah nggak Pak Jumadi Bu? Belum. Belum pernah. Mas Jumadi pengen jane? Pengen nikah? Pengen nikah ya? Iya. Tapi enggak apa-apa Mas Jumadi ya. Bu, kalau komunikasi sama Ibu pakai bahasa apa? Ya bahasa Jawa gitu Pak. Maksudnya kan beliau nggak bisa ngomong ya? Iya, cuma suruh apa gitu. Kalau saya nggak tahu ya tak suruh nyari sendiri gitu Pak. Oh, tapi Ibu paham ya apa yang dimaksudnya. Misalnya apa saja sih Bu yang biasa diomongkan, apa yang Ya kalau dia ndak penting gitu ya ndak pernah ngomong Pak, ya diam aja gitu. Kalau ndak nyuruh apa gitu ya. Misalnya kesehariannya nyuruh apa Bu? Ya ndak gini suruh nyuci aja cara gini masak itu aja. Gitu. Nyucinya yang nyuci Ibu ya. Iya. Dulu Dulu ya sendiri waktu tangannya sakit ini loh Pak saya. Itu kan ini kan putus ini Pak. Allahu Iya, Akbar. ini jatuh. Putusnya karena apa? Jatuh habis jumatan itu diantar orang Pak. Ya. Kan biasanya itu ndak pernah ke nyari anak saya itu toh. Waktu itu nyari anak saya itu tahu-tahu itu terus jatuh kayak itu kayak orang dilempar gitu. Mak terlebuk gitu terus langsung gininya. Tahu-tahu dibangunin itu ini udah putus. Ya. Terus sejak saat itu tahun berapa Bu? Baru aja ini Pak, bulan 10 kemarin itu loh Pak. Tapi sudah diobatin. Udah operasi ya Pak. Operasi di Karisma. yang nanggung siapa Bu? Pakai itu. BPJS. Iya. KIS itu. ya. Iya, pemerintah itu. Ya Allah. Sekarang sudah sembuh Mas Jumadi. Ya belum. Tapi masih sakit. Ya, baru 3 Coba lihat, Masya Allah. Ini ya. Oh ya. Lah ini berhenti kedinginan. Enggak, ini baru diikat tuh loh Pak. Kalau mau tidur dia minta diikat. Nanti ya mau mandi dilepas, mau. Oh itunya, perbannya itu ya. Iya, patah gitu. Iya. Pas kenapa Mas Jumadi? Pas jalan kepleset atau bagaimana? Jatuh. Oh nggak tahu. Kesandung kayu itu loh. Kesandung kayu. Enggak Bu, kan tentu ya pernah nangis, pernah merasa capek juga, tentu manusiawi ya Bu ya. Yo jenenge menungso kadang yo duwe rasa sedih, duwe Bu ngurusi anak kandung sendiri, ngurusi
Anaknya bisa diajak ke sini, Mas? Oh, nggak bisa. Apa tuh? Belum mau mandi, Pak. Oh, nggih, nggak apa-apa, nggih. Punya rasa ya apa namanya ya Bu, ya kesel, capek gitu. Pas seperti apa Bu? Pernah enggak sih Bu? Ya gimana ya gitu dah, Pak. Nggih. Biasanya kalau pas begitu itu, pas saking capeknya atau saking grantesnya gitu, pas ngopo Bu biasanya Bu? Ya pas ya kalau pas anaknya rewel gitu dah, Pak. Gitu aja dah. Ibu nangis sendiri Iya. gitu. Iya. Nah, Kalau inget anak saya yang jauh itu oh, kenapa ingat anak yang jauh, kenapa Bu? kita enggak mau pulang Yang di Semarang? di Bali. Oh, kenapa yang di Bali? Enggak tahu, enggak mau pulang ke sini itu loh, Pak. Sudah kerja di sana. Iya. Tapi sering bantu Ibu? Ya sering kadang-kadang itu kalau kelonggaran gitu orang namanya anak bujang itu ya kayak gitu. Oh, masih bujang. Nggak mau pulang sudah berapa tahun Bu? Ya 12 tahun itu dah, Pak. Sama sekali nggak mau pulang? Iya. Alasannya kenapa? Alasannya ya nanti kalau mau pulang tak pulang, Mak, gitu aja. Oh gitu. Tapi tiap bulan masih ngirimi, masih bantu. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Oh gitu. Iya. Di sana kerja apa sih Bu? Ya serabutan gitu deh, Pak. Kadang kayak nyopir, kadang ya gini Ya mungkin apa gitu. mungkin nggak mau pulangnya karena Belum punya uang. belum punya uang ya Bu ya. Atau kalau misalnya nanti anaknya menyaksikan, siapa tahu di YouTube ini anaknya bisa menyaksikan apa yang mau disampaikan Ibu sama anaknya. Siapa namanya Ibu? Orang sering telepon, Pak. Oh nggih. Coba melalui ini disampaikan Bu, ungkapkan perasaan Ibu kepada anaknya, isi hati Ibu kepada. Enggak malu dah, Pak. Oh gitu, ya nggih. Baik, oke, sekarang kembali ke Pak Jumadi lagi, Pak Jumadi. Ini rumahnya ini yang bangunkan siapa Bu? Dulu nggak tahu, uang saya baru gini ya, Pak. Dari pemerintah kayaknya ya, Pak. Oh gitu. Lah dulu sama keluarga? Sama keluarga itu udah rusak gitu, terus diganti seng ini dari pemerintah. Oh, dari pemerintah Iya. diganti seng. Tapi asli rumahnya ini. Iya, ini bukan tanahnya dah, Pak. Ini mondok saya. Oh gitu. Ibu juga sama? Iya. Kalau asli kelahiran Ibu? Ya di sini. Ini tanahnya budinya ini. Saya kurang paham Bu. Iya. Ibu kan kalau kelahiran Bapak Ibu Mbak dulu kelahiran sini kan artinya tanahnya kan sini toh Bu? Nggih. Tapi gini, dulu itu nggak tahu saya, tahu-tahu dijual sama suami saya itu yang sebelahnya itu. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Ibu dulu di sebelah sini. Iya. Terus dijual. Iya, tahu-tahu dijual gitu. Setelah menjual tanah, Terus pergi. pergi digondol wong wedok liya, apa gondol wong wedok liya gitu ya. Iya. Terus Ibu berarti kan sak keluarga ndak punya. Terus ini punya Ibu D. Iya. Lah Bude itu berarti kan kakaknya Ibu ya? Nggih. Kakaknya Ibu, kemudian ini disuruh nempati Iya. selamanya ya. Iya. Wis pokoknya suruh nempati sekeluarga, Ibu sekeluarga. Berarti ditempati yang kenapa enggak satu rumah saja Bu dengan Pak Jumadi? Lah kan cuma kecil, Pak. Nanti kalau anak cucu ke sini enggak. Oh gitu. Nanti kita melihat rumahnya Ibu juga ya. Ya enggak apa-apa ya Bu ya. Nanti kita lihat rumahnya Bu Sunari. Baik, Bu. Pernah enggak sih Bu Pak Jumadi curhat masalah cerita-cerita atau pengen mengungkapkan perasaannya? Enggak pernah. Pernah berterima kasih sama Ibu apa gitu? Ya cuma apa ya, Pak, ya enggak pernah ngomong apa-apa. Oke. Kalau nanti saya tak nanya Pak Jumadi, nanti jenengan coba ditafsirkan atau diterjemahkan ya Bu ya. Pak Jumadi, sayang enggak sama kakaknya? Sayang ya. Sayang. Terus
pengennya apa Pak Jumadi kalau sama kakaknya sayang itu pengennya apa? Pembantu apa pengennya? Hah? Sehat. Kakaknya sehat. Ya. Kalau kakak sakit siapa yang bantu? Hah? Kalau Bu Ya. Sunarni yang sakit siapa Ya yang bantu? tetangga. Oh, ada ya tetangga yang bantu Bu ya. Ada. Ada. Saya orang. Oh, orangnya baik-baik, alhamdulillah. Tetangganya ini semuanya termasuk Pak Tri, Pak Tugas saya Ponadi. udah. Oh, gitu. Dulu satu RT ya, sekarang jauh karena ada tol tadi ya, dipisah tol ya, Bu ya. Oh, gitu. Artinya aslinya dulunya satu RT. Pak Jumadi, kalau sholat, kalau pas sholat, doanya apa Pak Jumadi? Apa habis sholat, itu habis sholat kan berdoa, tapi bisa mendengar ya Bu ya, bisa paham ya? Ya minta kesehatan Ya. gitu. Doanya apa doanya? Enggak. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus doa. Doanya apa? Nggak bisa. Hah? Minta apa? Minta Doa pada Allah. Terus mintanya apa Pak? sehat. Sehat. Terus minta istri enggak? Enggak ya? Ya enggak tak Pak, Enggak ya. bisa Yang penting nafkahi. sehat. Bisa Nggak makan. bisa kerja kok. Ya. Iya. Terus kalau sholat subuh apa gitu semuanya jalan sendiri, jalan sendiri ya. tapi rajin ya, Iya. nggak pernah ninggalkan sholat ya. Iya. Alhamdulillah. Namanya orang itu kadang ya ya waktu ada keperluan itu mungkin ya. Nggih, nggih. Selain di rumah begini, ini saya lihat ada kasur ya. Kemudian ada ini yang resik, yang membersihkan siapa ini Bu? Ya kalau udah longgar ya saya. Yang nata-nata pakaian di geledek-geledek ini, di lemari-lemari ini? Ya ini sendiri. Oh gitu, bisa ya? Bisa. Bisa, alhamdulillah ya. Waktu belum gini patah itu ya apa-apa sendiri Pak bisa. Oh gitu. Iya, ya macul-macul sini itu bisa, tapi kalau udah sakit gini enggak bisa. Oh gitu, ya ya. Jadi selama patah tangan itu memang nggak bisa ngapa-ngapa Bu. Ada ndak sih Bu keinginan Pak Jumadi yang belum terlaksana atau yang Ibu tidak bisa memberikan? Enggak tahu Pak, enggak pernah curhat. Oh. Pak Jumadi pengen apa sama kakaknya? Pengen makan apa atau pengen apa gitu pernah? Kalau makan pengen apa gitu disuruh beli gitu Pak. Oh. Dia ngomong dia kalau pengen makan apa gitu dia Oh, ngomong kalau- ya. Biasanya pengen makan apa Bu? Ya makan apa aja itu. Enggak, biasanya yang dia minta yang paling seneng makanan apa? Ya cuma itu kalau disuruh beli-belikan gitu loh Pak. Ya. Tadi ya Bu ya yang dari bantuan-bantuan tadi ya. Nah ini para pemirsa. Jadi kita ya nggak tahu kita mau ngomong apa ya Bu Sunarni sendiri ya. Nggak usah putus Ibu sendiri sholat Bu ya. Iya, Ya nggak usah putus asa ya Bu, nggak usah putus asa, nggak usah apa ya Bu ya. Ya pokoknya jalani hidup, insya Allah Ibu merawat anak yang Down syndrome, merawat adik yang berkebutuhan khusus, ya. Ibu sendiri tidak punya pekerjaan yang tetap. Kalau kerja pun anak di rumah juga mengalami ya keterbatasan seperti yang kita tahu. Ini Pak waktu masih sekolah itu kalau udah tak antar sekolah saya mau jualan di sekolahan itu. Kalau sekolahan udah istirahat masuk saya pulang ambil tuh udah diem di rumah gitu. Ibu saya tanya tadi belum dijawab ya. Ibu hal yang paling Ibu tidak kuat itu kalau pas apa Bu? Pas nggak punya uang. Pas nggak punya uang ya. Pas nggak punya uang, adik sering ya Bu ya? Iya.
Pas misalnya mau buat apa Bu? Buat keperluan Ya, apa? seumpama listrik habis, gini pulsanya habis, gasnya habis gitu dah, Pak. Nah kalau sekarang listrik kan gratis ya Bu? Enggak itu, Pak. Loh. Enggak gratis kok. Berapa listriknya Ibu? 900. Kok 900 ya? Bukan 450? Enggak. 900, iya. Oh, Enggak. oh gitu. Nggak dapat subsidi tapi 900 ada yang dapat subsidi tuh Bu? Saya enggak tahu dulunya pasang itu enggak tahu ada subsidi gimana gitu, Itu enggak tahun tahu. berapa Ibu masang? Udah 3 tahun barusan, Pak. Oh, nggih. Barusan. Nggih, jadi tapi ini juga harus didaftarkan ya Pak ya. Ya ini bagian dari temuan kita bahwa kadang-kadang memang bukan tidak diperhatikan, tapi kadang-kadang memang yang diurusi dan yang mendata juga ya perlu pembaruan data sehingga nanti Ibu bisa dapat bantuan atau subsidi listrik. Ya. Ya kalau misalnya ada simbolnya Pak R apa M apa saya nggak begitu tahu ya. Tolong nanti disampaikan ke Pak RT karena ada bantuan subsidi listrik. Ya Bu. Nggih. Sehingga kayak gas nggak ada gas gitu ya. Sudah ada beras, sudah ada telur tapi gasnya nggak ada. Ya, ada TV di rumah Bu? Ada Ada. Kalau per bulan itu listrik berapa Bu? 150. Oh 150, ya mahal ya Bu ya? Ya sama gini, karo Mas Jumadi gini. Oh gitu, Mas Jumadi pakai TV, TV ya, nggih, alih lampu, nggih. nggih sanyo napa niku ta, Pak? Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ya, termasuknya ya mahal 150 ya Bu ya. Nggih kadang mboten telas, kadang nggih. Kanton pemakaiannya ta, Pak nggih. Nggih, leres, nggih, nggih. Nggih, lagi Bu, kalau pas nggak punya uang, Nggih. terus inget suami, nangis. Iya. Loh, kenapa nggak diikhlaskan saja Bu? Ndak maksudnya gini, ndak gitu, Pak. Ya kalau pas nggak punya itu ya gimana orang kok ndak punya dulu kok dihabisin semua gitu. Oh, menyesali dengan apa? Dihabisin itu tanah tadi, terus apa lagi Bu? Ya udah itu aja. Gitu ya. Jadi ibu-ibu ya masih satu-satunya yang dimiliki tetapi dijual. Akhirnya sekarang numpang di tanah bude, meskipun saudara kan anggap saja orang lain ya Bu ya. Meskipun ini kan nggak bayar ya Bu ya. Tetapi tetap saja bahwa ini tanahnya orang lain bukan milik sendiri. Bu, hal yang paling dikhawatirkan oleh Bu Sunarni, mohon maaf nih ya Bu ya, karena manusia itu kan pasti akan meninggal. Apa yang paling dikhawatirkan Bu Sunarni? Ya gimana nanti anak saya itu gitu. Anak saya yang kecil itu nanti gimana kalau saya nggak ada gitu. Ya itu aja, Pak. Tapi kakak-kakaknya sayang nggak sih Bu? Ya sayang kakak-kakaknya, iya. Ibu sudah kasih nasihat kepada kakak-kakaknya kalau misalnya saya nggak ada gitu gimana? Ya adiknya diurusin, diopenin gitu saya. Mas Jumadi nggak dititipkan juga? Ya iya orang gini. Nah kalau tadi Ibu nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga Mas Jumadi, adik yang terakhir. Nah itu tadi apa namanya saling bantu membantu? Nggih. Nggih sing niku sing enten Semarang niku. Nggih. Mas Jumadi kalau hari raya atau apa gitu sering sungkeman ke Ibu? Enggak. Iya enggak, karena apa Bu? Enggak tahu itu. Ya enggak tahu caranya ya, mungkin ya. Yes. Salaman gitu. Salaman ya. Baik. Saya kira Mas Majid kita masuk kita melihat di dalam rumahnya beliau. Kita pakai sendal ya, enggak apa-apa ya. Memang pakai sendal ya. Baik. Ya ini rumahnya ya bukan ya sebegini ya. Seperti ini. Lah TV-nya di mana Bu? Ini
TV-nya di dalam sini. Oh, TV-nya di sini. Lihat dari bawah situ. Sampai sore nanti kalau mau hujan ke sana lagi. Kalau nggak hujan nggak ke sana. Ya, Gitu ya. Oke. misalnya takut sudah keropos gimana Pak? Ini foto ibu ya. Iya. Nggih. Baik, ini kondisi ruangan beliau bisa di ya itu ya. Jadi ya bisa kita lihat siapapun yang melihat kondisi kita, kondisi Mas Jumadi, ya nanti bisa menghubungi Pak RT-nya atau menghubungi Yayasan Ibnu Salman Center untuk bisa menyalurkan bantuannya langsung kepada beliau, ya, atau kepada Bu Sunarni, karena monggo Bu silahkan, karena Bu Sunarni juga memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus ya. Karena itu kami berterima kasih Pak Jumadi, mudah-mudahan selalu sehat, tangannya segera sembuh ya. Kami tidak membawa banyak oleh-oleh, tapi insya Allah cukup untuk kebutuhan dalam beberapa hari ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Mas Jumadi, juga bagi Ibu Sunarni ya. Saya berdoa ya, kami didoakan juga ya. Kalau habis sholat didoakan, mudah-mudahan kami membangun rumah tahfidz ya, rumah tahfidz mudah-mudahan juga bisa segera terrealisir ya, untuk anak-anak dan kaum duafa ya, untuk mendidik mereka hafalin Quran. Didoain ya, didoain juga ya Bu ya nanti ya, mudah-mudahan kami bisa segera mendirikan rumah tahfidz ya. Baik pemirsa, terima kasih kepada Pak Takmir, kepada Bu Basir, Bu Asep, Bu Kardi, Bu Purwanto, saya lupa terus Bu Purwanto ini ya, kepada Mas Ponadi yang sudah menunjukkan kepada kami orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan dari kami selaku pengurus harian dan juga selaku pengumpul donasi dari para jamaah kita di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kopassus. Saya kira itu, dan silahkan Pak Takmir untuk menyampaikan berasnya. Saya kira enggak, itu sudah di situ aja, yang ringan saja Pak diserah terimakan kepada Ibu Sunarni atau kepada Mas Jumadi. Sila berdiri atau bisa berdiri? Monggo silahkan, nggih. Iya, nggih. Ibu Sunarni dan Bapak Jumadi, saya beserta rombongan dari Yayasan Ibnu Salman Center sowan ke sini. Yang pertama itu silaturahim, yang kedua akan berbagi sedikit rezeki ya. Jadi ini jangan dinilai berapa harganya, berapa nilainya. Namun demikian saya berharap bisa untuk meringankan beban Ibu Sunarni dan Ibu Jumadi. Ngaten nggih. Ya nanti sama Bu Sunarni ya. Nggih, bisa kita ambil pelajaran bahwa apapun kondisi kita, sebenarnya kita wajib bersyukur, wajib berbagi. Apa yang kita lakukan ini tidak harus besar, tidak harus banyak, ya, bisa menghapus sedikit air mata, sedikit harapan, ya, itu sudah luar biasa. Dan sekali lagi mohon kami didoakan para jemaah, ibu-ibu yang datang ke sini, yang tidak bisa datang ke sini, agar diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kami juga berdoa kepada Bu Sunarni, kepada Pak
Jumadi. Ya, tetap semangat. Bismillah, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.